Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik an nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang agamanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul agama mereka adalah Islam, yaitu ketundukan, kepasrahan kepada Allah dengan tauhid. Semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, bahwa agama mereka adalah agama Islam, tapi syariat mereka berbeda-beda syariatnya, tapi agamanya semua sama, semuanya Islam. Saya akan jelaskan tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa para anbiya wa rasul itu mengajak umatnya kepada Islam. Di dalam surah Yunus di ayat 72 Allah berfirman, yaitu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang Islam. Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi bahwa awal rasul yang diutus ke muka bumi itu Nuh alaihissalam, mengatakan, aku diperintah agar aku menjadi orang muslim. Begitu juga firman Allah, sebagaimana yang Allah berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam dalam surah Al-Baqarah di ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang muslim. Jadikan kami berdua orang muslim, artinya tunduk, patuh, taat, mentauhidkan Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang muslim, yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah di ayat 131 Allah berfirman, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah tatkala Rabbnya yaitu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, adalah kamu masuk Islam, tunduk patuh mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim berkata, aslamtu lirabbil alamin, aku Islam, tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah di ayat 132, 133, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berkata, Allah berfirman, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 132, 133. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, demikian juga Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama, maka janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian Islam. Dan apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub
telah mendekati ajalnya. Ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sesudah wafatku? Mereka berkata, kami menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak nenek moyangmu Ibrahim dan juga Ismail dan Ishak, yaitu satu Tuhan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya Islam. Artinya Nabi Ibrahim menasihati anak-anaknya untuk masuk Islam. Begitu juga Nabi Yakub menasihati anak cucunya Islam. Dan mereka mengaku bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Dan mereka adalah orang-orang Islam. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balqis, Allah firmankan dalam surah An-Naml di ayat 31, Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian sombong kepadaku. Nabi Sulaiman berkata kepada Balqis, jangan kalian sombong, dan hendaklah kalian datang kepadaku dalam keadaan Islam, dalam keadaan kalian semua masuk Islam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Allah berfirman dalam surah Yunus di ayat 84, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian orang-orang Islam. Islam disebutkan ini. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata kepada Hawari, ini sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa mengatakan kepada mereka untuk menolong agama Allah. Dan Hawari berkata, qal hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi annana muslimun. Orang-orang Hawari, maksudnya sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, mengatakan kami ini penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikan bi anna muslimun, sesungguhnya kami orang-orang Islam. Artinya Nabi Isa pun mengajarkan kepada kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi agama Islam, agama para nabi. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalam, semuanya Islam. Hanya saja syariat mereka berbeda-beda. Syariat mereka berbeda-beda. Dan syariat yang paling sempurna itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga di dalam surah Al-Qasas, Allah menceritakan tentang sebagian dari ahlul kitab yang mereka beriman kepada Al-Quranul Karim ketika mereka mendengar Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi mu'minun. Hum bihi yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ada orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum itu, dan mereka beriman. Dan apabila dibacakan kepada mereka, yaitu ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan kami beriman. Sesungguhnya ini benar dari Allah, dari Rabb kami. Sesungguhnya kami sebelum itu adalah orang Islam. Jadi ketika Nabi SAW mendakwakan kepada ahlul kitab, Yahudi Nasrani, membacakan kepada mereka Al-Quran, sebagian dari ahlul kitab beriman. Dan mereka mengatakan kami dulunya itu Islam. Jadi agama para nabi dan para rasul Islam. Dan kemudian mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Semuanya, Yahudi, Nasrani harus ikut dalam agama Islam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang kubawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka.
Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semuanya dari Yahudi, Nasrani dan yang lainnya itu wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dalam ceramah singkat yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.